Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, juara bulu tangkis Olimpiade 2008, Markis Kido dimakamkan di TPU Kebon Nanas, Jakarta Timur pada Selasa siang. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman Markis Kido di TPU Kebon Nanas, Jakarta Timur. Sejumlah kerabat serta pengurus PBSI pun hadir untuk mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Markis Kido dikenal sebagai sosok yang ramah dan juga humoris. Markis Kido merupakan juara dunia 2007 serta juara Olimpiade di Beijing pada tahun 2008 bersama dengan Hendra Setiawan. Markis Kido dimakamkan di tempat pemakaman umum Kebon Nanas, Cipinang, Jakarta Timur. Pemirsa, mantan pebulu tangkis nasional Markis Kido dimakamkan di TPU Kebon Nanas, Cipinang, Jakarta Timur, dan sudah ada rekan kami Debbie Tobing yang akan mengabarkan langsung dari sana. Selamat siang Debbie, bagaimana dengan prosesi pemakaman Markis Kido sampai dengan saat ini? Apakah masih terus berlangsung? Selamat siang pemirsa. Untuk Indonesia kembali berduka tepatnya untuk dunia bulu tangkis Indonesia, yakni karena baru saja kemarin di hari Senin 14 Juni 2021 ini pebulu tangkis Indonesia, legenda pebulu tangkis Indonesia Markis Kido meninggal dunia yang diduga karena serangan jantung, dan saat ini adalah kondisi terkini di TPU Kebon Nanas yang mana tadi diperkirakan untuk prosesi pemakaman ini dimulai pukul 10, namun tadi ada keterlambatan, kemudian jenazah baru tiba di TPU Kebon Nanas tempat kami mengabarkan saat ini pukul 11 siang tadi, dan sampai sejauh ini prosesi pemakaman telah selesai. Tadi diakhiri dengan tabur bunga oleh keluarga, yang mana juga keluarga tadi istri almarhum dan kedua putri almarhum juga turut hadir, kemudian juga keluarga dan juga ada beberapa sahabat yang sekaligus juga pebulu tangkis Indonesia. Salah satunya adalah tadi juga hadir Tontowi Ahmad, kemudian juga Chandra Wijaya, yang memang tadi juga hadir juga dari Humas PP PBSI Broto Happy, yang menyebutkan bahwa dari PBSI ini menyebutkan dan menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam karena mengingat Markis Kido adalah seorang legenda dari pebulu tangkis Indonesia yang mana juga pernah menorehkan dan mendapatkan medali emas pada Olimpiade Beijing 2008. Kemudian juga dapat kami informasikan sampai sejauh ini untuk kondisi di pemakaman TPU Kebon Nanas sampai sejauh ini masih terus diusahakan untuk penerapan protokol kesehatan, mengingat ini juga masih berada di tengah pandemi. Jadi untuk kondisi saat ini masih dibatasi untuk yang ingin melayat ke daerah ataupun sekitar tempat dimakamkannya jenazah almarhum Markis Kido ini. Nah pemirsa, kami informasikan pula bahwa memang Markis Kido ini ditemukan kemarin sempat tergeletak ketika bersama sedang melakukan permainan bulu tangkis di salah satu gor di Tangerang bersama dengan salah satu sahabat yakni Chandra Wijaya, yang menyebutkan di dalam melalui Instagramnya yang menyebutkan bahwa tiba-tiba Markis Kido jatuh tergeletak, dan dari teman-teman yang berada di posisi pada saat itu berusaha untuk langsung memberikan bantuan pertolongan pertama, namun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun tidak dapat diselamatkan oleh tim medis, yang mana memang sudah dikonfirmasi juga oleh keluarga bahwa ini untuk sementara, dugaan sementara Markis Kido ini meninggal karena serangan jantung. Sementara Ami, kembali ke Anda di studio. Debbie, Anda di sana bertemu dengan mungkin sahabat-sahabat dekat dan juga keluarga dari almarhum Markis Kido. Sebetulnya apa yang paling mereka kenang dari seorang Markis Kido ini semasa hidupnya, Debbie, dari mungkin perbincangan Anda di sana? Ya,
Baik Ami dan juga pemirsa, ini tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa sahabat rekan begitu yang memang paling mereka kenang dari almarhum Markis Kido ini adalah Markis Kido ini adalah sosok yang sangat ceria begitu. Jadi ketika ada pertandingan, ketika ada pelatihan seperti itu, Markis Kido ini adalah sosok yang bisa mencairkan suasana ketika mungkin tim sedang tegang karena akan menghadapi perlombaan seperti itu. Namun ketika ada Markis Kido, yang sangat dikenang adalah ia dapat mencairkan suasana ketika teman-temannya sedang tegang, dan ia juga bisa menjadi salah satu obat untuk teman-temannya yang sedang sedih maupun sedang tegang untuk menghadapi perlombaan nantinya. Ami. Baik, terima kasih banyak Debbie Tobing mengabarkan langsung dari TPU Kebonanas, Jakarta Timur. Nanti kita akan pantau lagi seperti apa setelah selesai prosesi pemakaman almarhum Markis Kido. Pemirsa, serangan jantung saat berolahraga tercatat pernah dialami oleh sejumlah publik figur dari atlet hingga artis. Seperti kita sebut almarhum Ricky Yakobi hingga Benyamin Sueb yang meninggal dunia karena serangan jantung setelah bermain bola. Kepergian pebulu tangkis Markis Kido akibat serangan jantung saat berolahraga kembali mengingatkan sejumlah tokoh publik yang juga mengalami hal serupa. Striker legendaris timnas Indonesia, Ricky Yakobi, mengalami kejadian yang kurang lebih serupa. Ricky meninggal dunia saat tengah bermain bola di Senayan bersama rekan mantan pemain timnas dan sejumlah selebriti pada 21 November 2020. Video upaya penyelamatan nyawa Ricky yang terkena serangan jantung sempat beredar di media sosial. Naas, nyawanya tak tertolong meski dilarikan ke Rumah Sakit TNI AL Minto Harjo. Kabar kepergian aktor asal Malaysia yang juga suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair, mengejutkan dunia hiburan tanah air. Ashraf yang dikenal aktif berolahraga dengan metode high intensity training alias latihan intensitas tinggi meninggal dunia di rumahnya. Ashraf diketahui meninggal karena serangan jantung setelah sebelumnya berolahraga. Banyak yang tak percaya dengan kematiannya karena Ashraf sosok yang rajin berolahraga, namun tanpa disadari penyakit jantung membayanginya selama ini. Adjie Said menjadi salah satu artis sekaligus politisi yang juga meninggal dunia setelah berolahraga. Suami Angelina Sondak itu diketahui meninggal dunia tak lama setelah bermain sepak bola. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati pada 5 Februari 2011. Pelawak Agus Basuki bin Suito alias Basuki yang populer sebagai Mas Karyo di sinetron Sidul Anak Sekolahan mengalami serangan jantung saat bermain futsal dengan teman-temannya. Basuki meninggal di usia ke-51 tahun pada 12 Desember 2007 silam. Dokter memastikan Basuki meninggal karena serangan jantung. Aktor legendaris Benyamin Sueb juga menjadi tokoh publik yang kepergiannya mengguncang dunia film tanah air. Benyamin yang merupakan aktor, pelawak, sutradara hingga penyanyi di era tahun 50-an hingga 90-an ini meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung saat bermain bola. Ia mengalami koma selama beberapa hari dan akhirnya meninggal pada 5 September 1995 silam. Olahraga di satu sisi baik untuk kesehatan, namun di sisi lain olahraga bisa berakibat fatal bagi mereka yang tanpa persiapan dan tak paham dengan kondisi tubuhnya. Tim TV One mengabarkan. Ya, lalu apa yang harus diperhatikan saat kita berolahraga agar terhindar dari serangan jantung? Kita sudah bersama dengan dokter spesialis jantung, Dr. Vito Damai bersama dengan kami. Selamat siang, Dr. Vito. Sehat, Dok? Selamat siang, sehat semua, semoga sehat juga ya. Iya, amin, harus sehat terus. Ini Dok, kita kan tahu bahwa kemarin ini ada lagi kemudian satu atlet kita yang harus meninggal karena diduga serangan jantung. Ini kalau dari Dokter Vito lihat, dari kemudian tiba-tiba almarhum Markis Kido terjatuh ketika latihan, ini serangan jantung, henti jantung atau apa kira-kira, Dok? Baik, memang sangat bersedih beliau harus pergi sangat cepat dan tentunya ini kehilangan bagi semua masyarakat Indonesia ya, termasuk saya juga. Kalau kita lihat atlet, kemungkinan besar ketika dia kolaps begitu saja di lapangan, itu adalah karena henti jantung, cardiac arrest. Jadi itu sudah pasti.
Hanya cardiac arrest ini tidak selalu serangan jantung, karena itu hal yang berbeda. Serangan jantung adalah penyumbatan di pembuluh darah koroner yang menyuplai otot jantung, sedangkan cardiac arrest atau henti jantung bisa terjadi karena hal yang lain juga. Karena itu, ini hal yang berbeda. Tapi, kalau memang kita lihat seseorang jatuh begitu saja tanpa ada tubrukan, nggak ada trauma fisik, nggak ada benturan, maka kita harus curiga bahwa ini cardiac arrest karena henti jantung. Henti jantung ini tadi, serangan jantung salah satunya. Nah, kalau kita perhatikan dua ini memang kadang-kadang membingungkan ya. Kalau orang di bawah usia 35 tahun, umumnya karena aritmia atau gangguan irama jantung bawaan atau gangguan jantung bawaan. Tapi kalau di atas 35 tahun, umumnya masih penyebabnya adalah serangan jantung atau sumbatan pembuluh darah koroner. Apalagi kalau seseorang itu misalkan punya faktor risiko penyakit jantung tradisional. Contoh, orang yang punya darah tinggi yang dia nggak ketahui, atau dia punya gula darah yang tinggi, tidak terkontrol, atau dia punya kolesterol tinggi. Nah, kadang-kadang orang nggak tahu nih riwayat seperti ini, padahal mungkin dia punya juga. Iya, Dok, ini juga kan sebetulnya terjadi pada seorang atlet. Markis Kido ini berusia 36 tahun, sebetulnya masih terbilang cukup muda. Mendeteksinya sebetulnya bagaimana? Apakah kita bisa langsung ngecek ke rumah sakit untuk EKG atau ada pengecekan lagi, serangkaian pengecekan lain yang belum umum di kalangan masyarakat awam sebetulnya, Dok? Nah, ini pertanyaan cerdas sekali memang. Kadang-kadang orang bilang begini ya, saya udah medical check up, katanya nggak apa-apa tuh gitu ya. Padahal medical check up ini mungkin belum cukup signifikan atau cukup kuat. Apakah sudah periksa EKG apa belum? EKG adalah pemeriksaan dasar yang sangat standar ya, penunjang di balik pemeriksaan yang lain, tentunya pemeriksaan dokter. Nah, EKG ini untuk melihat aktivitas irama listrik jantung. Kadang-kadang kita bisa melihat adanya penebalan jantung dari EKG. Kita juga bisa melihat adanya kemungkinan orang ini sinkop atau pingsan tiba-tiba karena serangan jantung atau juga karena gangguan irama jantung. Dari EKG yang sederhana, standar sekali. Nah, kalau memang dari situ kita masih punya kecurigaan lain, kita boleh melanjutkan ke pemeriksaan lain, misalkan stress test dengan treadmill, misalnya demikian, atau pemeriksaan Holter. Holter itu adalah EKG yang kita bawa mobile selama aktivitas dan bisa merekam listrik jantung selama 24 jam hingga 7 hari. Nah, setelah itu kalau dianggap perlu juga, bisa saja kita melakukan pemeriksaan MRI. Jadi sebenarnya untuk melihat gangguan listrik jantung, gangguan otot jantung, dan gangguan jantung lainnya, ada banyak modalitas yang tidak saling menggantikan, namun bisa memberikan perspektif sebenarnya ada masalah apa. Dengan demikian kita bisa tahu ini pencegahannya apa. Nah demikian, karena jantung itu nggak sama. Dari tadi yang tayangkan itu, orang-orang atau public figure yang meninggal karena jantung, penyebabnya kemungkinan beda-beda. Usianya pun beda, dan kalau kita lihat, pasti faktor risikonya itu beragam juga. Jadi nggak semua meninggal karena jantung itu sama. Iya, Dokter Vito, ini kan kalau tadi mungkin bagaimana kita mendeteksi melalui rekam medis begitu ya, pengecekan EKG dan lain sebagainya. Tapi kalau dari penglihatan fisik saja, ini bisa kelihatan nggak kira-kira yang kemungkinan ada penyakit jantung, kemudian bisa ada henti jantung juga, tapi ada juga mungkin yang bilang kalau tangannya sering keringetan, nah itu ada juga potensi untuk menuju ke situ sebetulnya, Dok. Nah, ini pertanyaan bagus sekali karena memang kadang-kadang bisa kita lihat contoh ya, orang yang masih muda lalu ujung jari-jarinya itu cenderung cembung atau juga bahkan dia mungkin cenderung agak kebiruan, kita harus curiga bahwa ini ada gangguan jantung bawaan, ya mungkin jantung bocor yang kalau orang awam bilang gampangnya begitu. Nah kalau misalkan orang bilang tangannya keringetan, ya memang salah satu contoh bahwa orang ini punya gangguan jantung juga. Walaupun demikian, biasanya ditemani dengan gangguan yang lain, contoh dia cepat capek atau cepat sesak. Nah bagi seorang atlet, misalnya kita kembali lagi dalam konteks ini, misalkan kalau misalkan dia punya gangguan irama jantung, kadang nggak kelihatan. Seringkali kita tanya dari anamnesis atau wawancara medis, misalnya orangnya sering pingsan, atau dia sering black out, atau dia punya orang tua atau saudara kandung yang riwayat meninggal di usia muda tiba-tiba atau mendadak. Nah, kita harus lebih hati-hati. Sehingga pemeriksaannya pun harus lebih mendalam mestinya. Mungkin EKG saja tidak cukup, kita bisa periksa namanya elektrofisiologi study. Atau kita malah bisa lakukan Holter dulu untuk melihat apakah ada gangguan korslet jantung lah. Yang kita bilang aritmia. Kalau orang bilang aritmia itu biasanya orang bingung aritmia itu apa sih? Secara singkat saya bilang itu adalah korslet jantung. Karena jantung kita ini bisa berdetak dengan otomatis. Otomatis itu dalam arti ada listrik yang berusaha memberikan impuls sehingga jantung kita memompa terus. Jantung kan kita nggak bisa kontrol kan, kadang-kadang maksudnya kita nggak bisa seperti napas. Kalau napas itu kita bisa kontrol, coba tahan napas, tarik napas, tahan napas bisa. Kalau jantung nggak bisa. Kalau kita lagi tegang atau kita lagi mengejar sesuatu, pasti dia akan berdetak lebih kencang untuk mencukupi supply. Tapi kalau kita lagi diam aja, dia akan berdetak lebih santai atau lebih pelan. Nah inilah bedanya dan inilah yang disebut dengan otomatisitas. Atau jantung ini otomatis dia berdetak, itulah gunanya listrik jantung tersebut. Kalau dia korslet, tiba-tiba dia berdetak sangat cepat, seperti yang terjadi pada pemain sepak bola kemarin itu yang kalau di tengah lapangan tiba-tiba kolap itu aja, itu sangat cepat dan tidak beraturan sehingga jantung walaupun bergetar tidak memompa.
Akibatnya aliran darah ke otak itu tidak ada sehingga tiba-tiba dia kolaps gitu aja. Nah, serangan jantung pun sebenarnya bisa mengakibatkan gangguan seperti ini. Makanya ada orang serangan jantung yang bisa survive, selamat, ada juga yang tidak. Ketika orang serangan jantung dan dia terkena listrik jantungnya tiba-tiba korslet demikian, bisa saja tiba-tiba dia di tengah lapangan meninggal mendadak.